Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Afilia Pramudita Cahyaning Putri dengan NIM 2205520013. Prodi S1 Akuntansi kelas A1. Di video ini saya tujukan untuk memenuhi ujian presentasi mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan. Sebelum lanjut pada materi utama kita, saya ingin mereview sedikit. Seperti yang kita ketahui, ada 4 tahap dalam proses audit. Yang pertama, terdapat tahap 1 yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit atau tahap pelaksanaan. Yang kedua, terdapat tahap pelaksanaan, pengujian, pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi atau tahap pengujian. Dan yang ketiga, tahap melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas saldo. Nah, yang terakhir terdapat tahap 4 yaitu menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit atau tahap penyelesaian. Nah, tahap penyelesaian ini merupakan tahapan terakhir dalam proses audit yang terdiri atas beberapa aktivitas di dalamnya, yang diantaranya melakukan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan atau mereview mengenai peristiwa selanjutnya, mengumpulkan bukti akhir, mengevaluasi hasil, menerbitkan laporan audit, serta berkomunikasi dengan direksi atau dewan komisaris. Kesempatan kali ini di sini saya akan membahas mengenai SA 560 atau peristiwa kemudian, yang merupakan aktivitas yang dilakukan seorang auditor atas transaksi dan peristiwa yang mungkin terjadi setelah tanggal neraca di mana peristiwa tersebut dapat mempengaruhi penyajian dan pengungkapan wajar dari laporan pada periode ini. Baik seperti yang sudah tertera dalam PowerPoint, di sini saya memiliki daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, tujuan, definisi, ketentuan, dan prosedur. Baik, yang pertama pada pendahuluan terdapat nomor 1 ada ruang lingkup. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa kemudian, yang di mana dalam suatu audit atas laporan keuangan pada referensi paragraf A1. Ketika laporan keuangan audit dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Nah, pada contohnya mungkin terdapat auditor yang mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir, yang prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada akhir mendekati tanggal efektif dokumen tersebut pada saat penawaran terakhirnya, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi dalam dokumen penawaran tersebut itu konsisten dengan informasi keuangan yang berkaitan dengan auditor. Yang kedua, peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa kemudian yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut.
kerangka pelaporan keuangan biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, ada peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Poin ketiga, tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal, yaitu tanggal 1 Januari 2021 untuk emiten, atau penerapan dini yang dianjurkan untuk entitas selain emiten. Materi selanjutnya terdapat materi tujuan. Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut, yang hal tersebut juga sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu poin yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Sebagai salah satu contohnya dapat dilihat pada gambar 1, periode yang tercangkup dalam peristiwa kemudian. Di sini saya mendapatkan contoh pada tanggal akhir neraca klien itu pada tanggal 31 Desember 2007. Lalu audit report date-nya itu tanggal 11 bulan Maret 2008. Nah, tanggal klien yang menerbitkan laporan keuangan tersebut pada tanggal 26 Maret 2008. Nah, periode di mana terdapat peristiwa kemudian dilakukan itu dari tanggal akhir neraca klien sampai dengan audit report date. Untuk periode untuk melakukan proses untuk laporan keuangannya itu dari tanggal audit report ke tanggal klien yang menerbitkan laporan keuangan. Jadi auditor itu bertanggung jawab untuk mereview peristiwa selanjutnya yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2007, tetapi tidak untuk peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan auditnya, yang kebanyakan prosedur audit terhadap peristiwa kemudian dilakukan berdekatan dengan tanggal pelaporan auditnya. Lalu pembahasan selanjutnya terdapat definisi. Untuk tujuan SA ini berisi beberapa istilah yang memiliki makna. Di antaranya terdapat tanggal laporan keuangan, tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal laporan auditor,
tanggal diterbitkannya laporan keuangan, dan yang terakhir peristiwa kemudian. Di sini terdapat penjelasan mengenai istilah-istilah yang memiliki makna. Yang pertama ada tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan yang telah disusun dan pihak yang berwenang itu telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Hal ini diambil pada referensi para A2. Dalam penjelasan tersebut terdapat tambahan seperti dalam beberapa yurisdiksi peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan. Contohnya, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya terdapat catatan atas laporan keuangan yang berkaitan telah disusun dan ditetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas yang mengikuti prosedurnya dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen atau dalam struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang terdapat pada saat pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan itu termasuk yang di dalamnya ada catatan yang berkaitan telah disusun oleh pihak yang berwenang, telah menyatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Seperti itu. Laporan auditor. Nah, tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Untuk tambahan penjelasannya, laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang ada pada saat auditor itu telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang terbentuk atas laporan keuangan tersebut di dalamnya sudah termasuk catatan atas laporan keuangan yang berkaitan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, laporan auditor
tanggalnya itu tidak dapat melebihi dari tanggal awal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang sudah didefinisikan dalam paragraf 5B. Satu periode waktu mungkin berlaku karena masalah administratif yang antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang telah didefinisikan pada paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas tersebut. Lalu tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Nah, definisinya tanggal tersedianya atas laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga itu terdapat pada referensi paragraf A4 sampai A5. Untuk tambahan penjelasannya, tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusahanya entitas tersebut. Dalam berbagai kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan dari auditor. Maka tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Yang selanjutnya, peristiwa kemudian itu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang sudah diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Lalu pada pembahasan selanjutnya ada pembahasan mengenai ketentuan. Untuk ketentuan di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang kedua, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Lalu untuk yang ketiga, ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Untuk yang pertama, untuk penjelasan yang pertama, ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Sebagai penjelasannya, auditor harus melakukan prosedur audit yang telah dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atas pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut telah diidentifikasi. Namun auditor dapat tidak mengharapkan atau tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang sama prosedur audit dari prosedur yang sebelumnya telah diterapkan untuk menyediakan kesimpulan yang memadai. Hal tersebut terdapat pada referensi paragraf A6. Selain itu, auditor juga harus melakukan prosedur yang diisyaratkan oleh paragraf 6
6, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai tak ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Jadi auditor harus mempertimbangkan seperti apa penilaian resiko auditor dalam menerapkan sifat dan luas prosedur audit yang mencakup hal-hal sebagai berikut yang terdapat dalam referensi paragraf A7 sampai A8. Untuk hal-hal yang perlu dicangkup ada memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas kelola tersebut tentang peristiwa yang kemudian akan terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Hal tersebut terdapat dalam referensi paragraf A9. Lalu, untuk yang selanjutnya, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas kelola entitas tersebut, yang dimana rapat tersebut dapat diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas pada tanggal laporan keuangan terdapat yang dibahas pada dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Nah, itu terdapat pada referensi paragraf A10. Yang terakhir, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Itu juga auditor jika sebagai memiliki hasil prosedur yang dilakukan seperti yang telah disyaratkan oleh paragraf 6 dan paragraf 7, auditor juga harus mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang mana auditor juga harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang terakhir ada referensi tertulis. Nah, untuk dan yang terakhir ada representasi tertulis. Untuk representasi tertulis, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 583 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan itu dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang semestinya berlaku telah disesuaikan dan ataupun diungkapkan. Lalu ketentuan selanjutnya ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor maupun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, auditor tidak memiliki kewajiban
untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta telah ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor tersebut mengubah laporan auditnya jika faktanya tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor. Maka menurut referensi paragraf A11, auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian hal tersebut perlu dikemukakan. Setelah hal itu dapat meminta keterangan bagaimana manajemen akan menindakkan atau memperlakukan hal tersebut pada ke dalam laporan keuangan tersebut. Tanya bagaimana jika manajemen mengubah laporan keuangannya pada saat ditemukan fakta sebelum laporan keuangan diterbitkan. Jadi sebelum itu maka auditor harus melaksanakan audit yang diperlukan dalam atas perubahan tersebut. Lalu kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi seperti memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor yang baru. Dan yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Jadi, laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan tersebut. Ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen terdapat pada referensi paragraf 13 itu dikemukakan bahwa dalam beberapa yurisdiksi manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Jadi hal ini juga sering terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat. Jadi sepanjang pengungkapan yang tepat itu dapat dibuat dalam laporan keuangan tersebut. Apabila peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang telah disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan itu tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas
peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11B1 yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Nah, dalam kasus ini auditor itu harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Jadi hal ini juga menentukan dan menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang sudah relevan. Hal tersebut dikemukakan dalam referensi paragraf A12. Nah, atau bisa dengan menyajikan suatu laporan auditor yang baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf yang berkenaan seperti penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang telah tadi dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Atau yang baru. Namun jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut tidak jadi laporan tersebut itu perlu diubah, maka dalam referensi paragraf A13 sampai A14 itu diungkapkan jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam SA 705. Nah, yang mana kemudian itu kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Lalu apabila laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen terlebih dahulu, kecuali jika pihak atau yang bertanggung jawab itu atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, itu pihak yang bertanggung jawab atas kelola tersebut agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan itu dibuat.
Jadi jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap eh, laporan auditor tersebut. Nah, hal tersebut terdapat dalam referensi paragraf A15 sampai A16. Lalu pada penjelasan tersebut terdapat penjelasan tambahan untuk penggunaan tanggal ganda yang tercantum dalam referensi paragraf 12A, yang mana dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Maka tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen itu tetap tidak dirubah atau tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit dalam laporan keuangan itu setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan, yang mana pada berikut ini ada sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Untuk contoh ilustrasinya, kadang itu auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan itu terjadi setelah pekerjaan lapangan diselesaikan. Tetapi sebelum laporan audit diterbitkan, sebuah sumber dari informasi semacam itu pada umumnya adalah manajemen atau dari media. Nah, sebagai contoh, anggap saja Earthware memberitahu Willis dan Adam bahwa perusahaan telah mengadakan perjanjian untuk membeli katalog perusahaan pengecer lainnya pada tanggal 1 Maret 2006. Peristiwa tersebut terjadi bukan merupakan indikasi kondisi yang ada pada tanggal neraca, dan oleh karena itu hanya memerlukan pengungkapan dalam catatan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2005. Nah, terdapat dua metode yang tersedia untuk pemberian tanggal pada laporan audit. Jadi Willis dan Adam bisa menggunakan tanggal ganda pada laporan audit dengan menggunakan kata-kata seperti 15 Februari 2006 kecuali untuk kecuali untuk catatan 10 tertanggal 1 Maret 2006. Atau juga dapat menggunakan tanggal peristiwa yang terjadi setelah tanggal selanjutnya pekerjaan lapangan dibatasi pada peristiwa tertentu yang secara spesifik disebut dalam catatan atas laporan keuangan atau yang diungkapkan. Maka jika laporan audit diberi tanggal pada 1 Maret 2006, tanggung jawab auditor diperluas sampai pada tanggal tersebut. Pada contoh laporan
Willy dan Adams diberi tanggal ganda dapat dilihat pada tabel yang sudah saya lampirkan. Lalu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan itu setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor tersebut mengubah laporan dari auditnya itu. Maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak dan meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangannya. Bila manajemen mengubah laporan keuangannya, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan tersebut yang sudah diterbitkan sebelum bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Lalu dikecualikan jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Seperti memperluas prosedur audit yang disebut dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor yang baru dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Dan yang kedua, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Lalu ketika kondisi dalam paragraf 12 itu terjadi, lalu mengubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor yang baru tersebut seperti yang diisyaratkan atau yang disyaratkan dalam paragraf 12. Lalu apabila manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak itu yang menerima laporan keuangan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas kelola itu terlibat dan auditor akan berusaha untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jadi jika walaupun dengan pemberitahuan tersebut manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang lebih tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Lalu pembahasan materi kita yang terakhir adalah prosedur audit terhadap peristiwa kemudian. Yang mana prosedur audit terhadap peristiwa kemudian adalah
sebagai berikut. Yang pertama ada pelajari notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komisi-komisi yang dibentuk dalam periode setelah tanggal neraca. Nah, tujuan prosedur audit ini adalah untuk menentukan apakah dalam periode tersebut telah terjadi peristiwa yang akan mempunyai dampak terhadap penyajian laporan keuangan klien. Yang kemungkinan setelah tanggal neraca, Dewan Komisaris memutuskan pembelian kembali saham perusahaan yang beredar untuk memiliki sebagian dari saham treasury. Jika pembelian saham treasury itu material jumlahnya, maka auditor berkewajiban untuk memberikan penjelasan di dalam laporan auditnya. Yang kemungkinan juga keputusan rapat pemegang saham untuk mengadakan emisi saham. Informasi ini juga harus dijelaskan di dalam laporan audit. Mengingat emisi saham ini akan mempunyai pengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Lalu yang kedua, terdapat review laporan keuangan klien yang dibuat dalam jangka waktu antara tanggal neraca sampai tanggal penerbitan laporan audit. Nah, laporan keuangan klien yang disajikan setelah tanggal neraca memberikan informasi kepada auditor mengenai perubahan-perubahan dalam setiap unsur yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut. Jadi dengan kita membandingkan neraca auditan dengan neraca yang dibuat setiap akhir bulan dalam periode peristiwa kemudian, auditor akan mengetahui bagaimana perubahan-perubahan yang material yang memungkinkan berdampak terhadap unsur yang disajikan oleh klien yang di dalam laporan keuangan atau juga yang memerlukan tambahan penjelasan di dalam laporan auditnya. Jadi misalnya dari membandingkan neraca auditan oleh auditor itu dengan neraca yang intern atau dari dalam, itu auditor menemukan informasi terjadinya penurunan kas aktiva tetap seperti itu. Nah, jadi penyelidikannya itu lebih intensif, menunjukkan bahwa dalam periode kemudian terjadi kerugian karena suatu hal seperti itu. Selanjutnya, adakan wawancara dengan pimpinan perusahaan klien mengenai peristiwa yang kemungkinan berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan. Nah, dengan memberikan wawancara kepada pimpinan perusahaan, auditor dapat mengumpulkan informasi-informasi mengenai perubahan pejabat, perubahan kebijakan manajemen, reorganisasi, dan lain-lainnya yang terjadi dalam periode kemudian. Jadi informasi yang diperoleh oleh auditor dari hasil wawancara tersebut dapat digunakan untuk mempertimbangkan perlunya adjustment terhadap laporan keuangan klien atau untuk mencantumkan penjelasan-penjelasan di dalam laporan auditnya. Lalu ada melakukan wawancara dengan penasehat hukum klien. Nah, informasi mengenai undang-undang yang bersangkutan dengan kegiatan usaha klien itu dan perkara pengadilannya dapat ditangani oleh penasihat hukum. Nah, jadi dengan hal tersebut kita juga dapat memperoleh hasil dari wawancara tersebut dengan penasihat hukum klien. Yang selanjutnya ada review penagihan piutang usaha yang terjadi setelah tanggal neraca. Nah, piutang yang
dicantumkan di dalam neraca sebesar nilai yang diperkirakan akan ditagih. Jadi pada tanggal neraca jumlah jumlah ini ditaksirkan berdasarkan analisis prospek penagihan piutang tersebut setelah tanggal neraca. Jadi pada periode peristiwa kemudian, auditor mereview informasi mengenai penagihan piutang usaha tersebut untuk menentukan bagaimana cukup atau tidaknya taksiran besarnya kerugian mengakibatkan tidak tertagihnya piutang tersebut. Jadi jika dalam periode kemudian tersebut auditor mengetahui bahwa sebagian besar piutang kepada debitur klien tidak dapat ditagih, pada piutang tersebut merupakan piutang yang tercantum di dalam neraca, jumlah dari cadangan kerugian piutang tersebut dapat dicantumkan dalam laporan keuangan nantinya yang dianggap lagi oleh auditor tidak memadai. Nah, dalam situasi tersebut, auditor dapat mengusulkan kepada klien untuk menaikkan jumlah cadangan kerugian piutang usaha yang tercantum di dalam neraca klien. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada review jurnal penerimaan kas, terutama yang mengenai transaksi penerimaan kas dari penarikan kredit atau dari penjualan aktiva tetap yang jumlahnya material. Nah, untuk terkait hal ini, penarikan dalam utang jangka panjang yang terjadi harus dijelaskan oleh auditor dalam laporan audit. Karena informasi yang mengenai penarikan kredit tersebut dapat diperoleh dari notulen pada saat tadi rapat Dewan Komisaris dan dapat diperoleh juga dari buku jurnal penerimaan kas. Lalu yang selanjutnya dan yang terakhir ada review transaksi yang material, jumlahnya yang dicatat di dalam buku jurnal memorial. Nah, untuk informasi tersebut, penyisihan saldo laba untuk tujuan tertentu, misalnya untuk pelunasan utang obligasi atau pelunasan pabrik yang dapat diperiksa dari buku jurnal memorial. Nah, auditor menganalisis transaksi yang jumlahnya material yang dicatat setelah tanggal neraca di jurnal umum untuk menentukan apakah transaksi tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut di dalam laporan audit. Dari materi yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan peristiwa kemudian dan fakta-fakta yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebaiknya auditor lebih profesional dalam mengumpulkan bukti yang cukup, lengkap, dan tepat mengenai peristiwa di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mungkin dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan auditor dengan cara melaksanakan atau melakukan serangkaian prosedur analitis terhadap peristiwa kemudian dengan benar. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan sangat menerima kritikan teman-teman sekalian melalui kolom komentar. Sekian dari saya. See you dalam materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.